Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Khaliqis samawati wal ard. Waja'ilul dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudahu wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak dan Ibu peserta halaqah Al-Quran Jumat pagi, Kamis malam waktu Amerika. Tentu seperti biasa dan sebagaimana lazimnya kita sampaikan puji syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di tengah berbagai tantangan, mungkin kita anggap kesulitan dan kesukaran yang ada dalam hidup ini, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kerap kali, seperti yang sering kita ulang-ulangi, kita mendefinisikan nikmat ini berdasarkan keterbatasan definisi manusia. Bahwa kenikmatan itu terkadang kita maknai dengan perasaan kita, dengan ukuran kita, dengan pandangan dan pemahaman kita yang penuh dengan keterbatasan dan dibatasi oleh banyak hal. Nah, ini yang menjadikan kita kerap kali gagal bersyukur kepada Allah sebagai esensi keimanan, dan kerap kali ini merupakan kegagalan. Kita ulang terus sebagai peringatan bahwa bersyukur itu adalah the essence of faith, esensi iman. Karena kita beriman kepada Allah, kita kenal Allah, ma'rifatullah. Dengan mengenal Allah, kita kenal kebesarannya, termasuk kebesaran nikmatnya. Dan itu yang menjadikan kita bersyukur. Maka bersyukur itu merupakan ekspresi ma'rifatullah. Merupakan sebuah indikasi terbesar bahwa kita mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah atau kurang mengenal Allah, maka dia tidak atau kurang bersyukur. Karena tidak faham betul tentang siapa Allah dalam hidupnya. Dan karenanya kita harus terus menerus belajar ini. Belajar bersyukur, belajar melihat sesuatu dengan penglihatan yang hakiki. Penglihatan dibalik dari batasan-batasan fisikal, batasan fisik. Bahwa realita tentang sesuatu itu tidak dibatasi oleh pandangan kasat. Dan ini yang paling susah dalam keimanan kita. Makanya ihsan itu menjadi konsep tertinggi dalam keislaman kita. Al-Islam, al-Iman. Ingat hadis Jibril. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah bertanya, "Mal Islam?" Beliau menjawab, Islam itu adalah rukun Islam. Lalu ditanya, "Mal Iman?" Beliau menjawab, rukun iman. Lalu ditanya, "Mal Ihsan?" Lalu beliau menjawab, "An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak."
bahwa kamu menyembah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, menyembah seolah-olah melihat ini, itu kaitannya dalam upaya kita melihat kepada realita di balik dari batasan-batasan fisikal, termasuk realita kenikmatan. Satu contoh ya, baru-baru ini saya mengirim tulisan singkat tentang gaji versus rezeki. Saya mengatakan bahwa barang siapa yang mengukur rezekinya dengan kalkulasi-kalkulasi gaji, maka tanpa sengaja dia telah merendahkan Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Karena betapa banyak makhluk, termasuk manusia, dijamin rezekinya tanpa ada kalkulasi-kalkulasi gaji. Semut-semut yang berkeliaran dalam hutan yang tidak kelihatan, yang tidak nampak bagi kita. Ikan-ikan kecil yang terayun dengan ombak di tengah lautan. Bahkan cacing-cacing yang bergeliat di bawah tanah itu pun rezekinya dijamin. Tapi kan tidak ada yang menggaji. Oleh karenanya kita tidak boleh kemudian mendefinisikan rezeki itu dengan gaji. Walaupun gaji boleh saja menjadi bahagian dari rezeki kita. Nah, ini yang dimaksud dengan pandangan al-muhsinun, pandangan orang-orang yang memiliki ihsan. Selalu melihat sesuatu itu tembus dengan dari batasan-batasan material. Ini termasuk di dalam memandang kenikmatan Allah. Maka mudah-mudahan terus-menerus kita asah batin kita, jiwa kita, hati kita, sehingga setiap saat kita bisa melihat kebesaran nikmat Allah dalam hidup kita. Di tengah berbagai tantangan, kesulitan dan kesukaran yang mungkin kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya Allah yang bersyukur. Bapak dan Ibu, kita masuk kepada ayat 99 hingga 101 dari surah Al-Baqarah pada malam hari ini. Seperti biasa, insya Allah saya akan membacakan dulu, lalu saya akan minta ya 2-3 orang maksimal untuk membaca, agar kita bisa saling belajar mengoreksi. Saya mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam membaca, ketidaksempurnaan, mohon disampaikan. Supaya kita belajar, ini namanya saling belajar. Surah Al-Baqarah ayat 99 hingga 101 pada malam hari ini. 3 ayat kita baca. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biasanya ada orang Indonesia, kita ini biasanya kalau membaca minasyai, diputar syau, minasyaiton. Karena jadi jangan diputar-putar, biasa aja minasyai, syai, ya, syai, syaiton. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ya, biasakan. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند
عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Oke, coba sekali lagi. Saya baca lebih cepat lagi, tapi tetap makhraj dan tajwid. Cepat, lambat, tajwid dan makhraj tetap sama. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا وَحْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Baik, silakan yang ingin membaca bisa di-unmute dan langsung saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. Coba baca sekali lagi, ahadu ahdan. Awakullama, coba ulangi. Awakullama ahadu ahdan. Jadi antara da dalam bahasa Arab dengan dal dalam bahasa Indonesia, d, itu beda cara penyebutannya. Ya, kalau dal dalam bahasa Arab itu apa ya? Pokok gigi kita bagian atas bersentuhan dengan ujung lidah. Da. Kalau dalam kalau d dalam bahasa Indonesia itu ujung langit-langit kita da. Da. Jadi bukan da tapi da. Ya, coba. Awakullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum. Sudah. Ada. Nanti latihan lagi ya. Bal aktsaruhum la yu'minun.
walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum musaddiqun lima ma'ahum nabasa fariqum. Jadi ma'ahum jangan dilagu-lagukan. Itu Oh, namanya izhar ini ya, musaddiq. Ma'ahum. iya. Musaddiqun lima ma'ahum nabasa fariqum minal ladzina utul kitab Kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Bagus. Baik, Ibu Zubair, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Jadi Masya Allah makhrajnya bagus. Cuman tajwidnya nanti kita pelajari, misalnya walaqad anza, itu nun mati ketemu zain kan, jadi ya Walaqad anza. Ya gitu, nggak usah diulangi, nanti kita pelajari sebentar. Ya, kedua, ayat 2. Terima kasih. Ya. Awa kullama ahadu dan nabazahu fariqum minhum. Bagus. Bal aksyaruhum la yu'minun. Bal aktha, tha. Bal, bukan aksha, aktha. Oh. Bal aktsaruhum la yu'minun. Yang terakhir. Walam ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabaza fariqum dari ma'ahum diulang ini. Nabata. Nabaza fariqum minal lazina utul kitab. Kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Jadi makhrajnya Ibu Zubair udah cukup baik ya, tinggal diperlancar lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Siapa lagi? Mungkin ada 2 orang yang angkat, banyak yang angkat tangan. Coba Ibu Yasmina. Ibu Yasmin ya? Baik. Ya, Ya, coba Ibu Yasmin. saya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليك Ya, terus aja terus. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. Kaf bukan kalkala, jadi jangan bilang wamayak. Oh iya. وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin satu lagi ya, nanti coba Pak Teddy, nanti Bu Murni nanti insya Allah minggu depan. Pak Teddy silakan. Terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Ya. Terima kasih, alhamdulillah bagus. Baik Bapak dan Ibu, jadi cara membacanya kira-kira begitulah ya. Tapi ini memang semua kita harus berlatih ya, karena sebuah informasi keilmuan, ilmu apa saja, kalau tidak dipraktekkan itu kadang menjadi sebuah teori. Ketika dipraktekkan kok enggak sesuai dengan apa yang kita sudah pahami. Makanya kalau kita membaca Al-Quran walaupun sedikit, nah kita baca pelan-pelan, makhraj coba kita praktekkan, tajwid coba kita praktekkan ya. Walaupun dengan sendiri, dengan kita saja, usahakan membaca dengan suara agar belajar untuk membaca secara benar.
Di 3 ayat ini ada 7 huruf yang agak susah bagi kita sebagai orang Indonesia ya. Yang pertama za ya, walaqad anza za ya. Walaqad anzalna za ya, jadi agak gitu ya. Kemudian huruf yang kedua yang agak susah qaf ya. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun qaf qun ya. Kemudian yang ketiga yang susah tentu ain, ini biasa ya. Tadi ada yang membaca di satu tempat ainnya udah benar karena sadar, di tempat lain salah. Kenapa? Karena belum terbiasa saja, padahal dia udah tahu cara mengucapkan gitu ya. Jadi misalnya awakullama ahadu ahdan ya. Itu ya. Kemudian huruf selanjutnya za. Ya, jadi sekali lagi lidah kita ujungnya itu kayak digigit tapi didorong pakai udara. Za ya. Ahdan nabadhahu ya. Zahu ya, itu agak susah bagi kita. Kemudian fa bal aktsaruhum, mana tadi itu ya? Bal aktsaruhum la yu'minun. Sa ya, sa. Jadi ujung lidah kayak digigit tapi bukan digigit. Kemudian didorong pakai udara yang keras. Sa ya. Itu yang agak susah bagi kita. Dan sad ya, sad, musaddiqun, sad. Jadi kayak sin tapi ditebalkan, sa ya, sad, musaddiqun ya. Kemudian huruf yang terakhir ini memang agak susah juga, dha, zuhurihim, wara'a zalimin, zulmun ya. Nah, itulah beberapa praktek makhraj ya, mudah-mudahan kita bisa belajar. Nah, pada kesempatan ini kembali kita latihan membaca nun mati dan tanwin. Baik, huruf N ya. Ada beberapa di ayat ini. Yang pertama anzalna ya. Walaqad anzalna. Jadi suara nun itu kayak masuk sedikit ke huruf zin. Walaqad anzalna ya, gitu kira-kira gitu. Nah, yang kedua ayatim bayinat. Ada suara nun tin ketemu dengan ba ya. Itu namanya iqlab. Ya, iqlab. Jadi suara nun menjadi mim. Ayatim bayinat ya. Itu yang ketiga, yang kedua kita pelajari. Lalu ahdanna, ada suara n ketemu dengan nun ya. Jadi itu namanya ya izhar bigunna. Ahdan nabadhahu fariqum, ahdan nabadha. Jadi suara n masuk ke dalam nun ya, izhar bigunna. Nah, yang keempat fariqum minhum. Ini suara n juga ketemu dengan mim. Persis hukumnya sama dengan di atas itu. Jadi ketika ada gunna n, an, in, un ketemu dengan mim, maka suara n itu dimasukkan ke dalam huruf mim. Fariqum minhum ya. Kemudian ada nun mati ketemu ha, itu namanya izhar ya, izhar halqi. Minhum, fariqum minhum ya, izhar halqi. Kemudian di bawah ada nun mati ketemu ain, nah izhar halqi juga. Min indillah, min'i ya. Jadi suara nunnya jelas, lalu ada nun lagi ketemu da ya, ini ikhfa. Min indillah ya. Kemudian di bawah ada kun, musaddiqun, suara nun ketemu lam. Itu namanya idgham bila gunnah. Jadi suara n seolah-olah betul-betul sudah hilang. Kenapa? Udah masuk ke dalam huruf lam.
Musaddiqulli. Musaddiqulli. Jadi sudah seolah-olah lam itu sudah tasydid. Sudah nggak ada suara musaddiqun. Menjadi musaddiqulli. Musaddiqul lima ma'hum. Dan yang terakhir ada kun, fariqun, suara n ketemu dengan mim, idgham mim lagi, idgham bigunna. Fariqum minal ladzina utul kitab. Ya, itu pelajaran tajwid saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan kalau kita membaca ayat-ayat ini. Nah, mari kita masuk kepada terjemahan kata-kata dari ayat 3 ayat ini ya. Walaqad, dan sungguh telah, anzalna, kami telah turunkan. Kami telah turunkan. Ilaika, kepadamu. Ayatin, ayat-ayat. Bayyinat, penjelasan atau yang menjelaskan. Wama, dan tidaklah, yakfuru, mengkafiri, biha, dengannya, illa, kecuali, al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Ya. Awakullama, sebenarnya artinya di situ, apakah setiap kali, ya? Apakah setiap kali? Ahadu, mereka berjanji. Ahdan, sebuah janji. Nabadhahu, dia hempaskan, dia lempar. Ya, nabadhahu, dia hempaskan. Fariqun, sekelompok, minhum, dari kalangan mereka, atau dari mereka, bal, bahkan, atau akan tetapi, aktsaruhum, aktsar, dari kata katsir, aktsaruhum, kebanyakan dari mereka, la, tidak, yu'minun, mengimani, atau beriman. Ya. Kok begini? Awakullama ja'ahum rasulun, apakah setiap datang kepada mereka rasulun, seorang rasul, min indi, dari sisi Allah, musaddiqun, membenarkan, lima, atas apa atau tentang apa, ma'ahum, pada mereka, nabadha, dia hempaskan, fariqun, segolongan atau sekelompok, minalladzina, dari orang-orang yang utu, telah diberikan alkitab, kitab Allah, wara'ah, di belakang, zuhurihim, punggung-punggung mereka, ka'annahum, mereka seolah-olah mereka, la, tidak, ya'lamun, mereka tidak tahu. Ya, ya'lamun, mereka ketahui. Ya. Jadi kira-kira itu terjemahan kata per kata dari 3 ayat yang kita baca ini. Saya tidak perlu menerjemahkan sekali lagi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian setelah melihat arti kata per kata ini, ketika membaca 3 ayat ini, insya Allah ada bayangan walaupun tidak ada terjemahan di hadapannya. Ya. Baik, kita masuki tafsir kita. Kita masih membicarakan ya seputar Bani Israel. Ya. Pada ayat terdahulu, ya, ayat 97-98, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Bani Israel ini atau orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu membenci satu malaikat yang bernama Jibril. Mangkana aduwwan li Jibril. Alasannya kenapa? Karena Jibril dianggap sebagai penyebab membawa wahyu itu kepada Muhammad. Kira-kira mereka ingin mengatakan seharusnya Jibril itu membawa wahyu itu kepada seseorang dari kalangan mereka. Karena penyebab mereka menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penyebab mereka tidak menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci dan memusuhinya, adalah karena mereka seolah-olah dikhianati. Karena kenapa? Harapan mereka nabi terakhir atau kenabian yang terakhir, nubuat terakhir diberikan kepada mereka juga. Nah, ini kan juga menggambarkan ketamakan. Menggambarkan ketamakan karena kalau kita melihat sejarah para nabi yang datang sebelumnya, semuanya dari kalangan mereka. Kalau kita melihat Ibrahim alaihissalatu wassalam punya 2 anak, ada Ishak, ada Ismail. Seluruh nabi yang datang sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan mereka. Dari kalangan Bani Ishak, anak-anak Ishak. Dari Yakub, kemudian Yusuf alaihissalatu wassalam, kemudian turun Musa, Harun,
kemudian ada Daud, kemudian ada Sulaiman, ya, Zakaria, sampai kepada Yahya dan Isa alaihissalatu wassalam sebagai nabi terakhir sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari Nabi Ismail hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun mereka menghendaki agar nabi terakhir ini harusnya dari kalangan mereka. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa mereka ingin kenabian terakhir ini datang dari kalangan mereka? Ada beberapa alasan sebenarnya yang setelah kita mempelajari baik berdialog maupun beberapa buku yang kita baca. Yang pertama tentu memang ini karakter ketamakan. Jadi tidak saja tamak dalam dunia, tapi ingin juga tamak dalam hal prestisius. Jadi semacam kehormatan gitu. Karena menjadi nabi bukan sekedar bagi mereka masalah agama, bukan masalah keimanan, bukan masalah hati jiwa, tapi lebih kepada sebuah perasaan kita lebih hebat karena kita lebih banyak nabinya, kira-kira begitu. Ya, jadi ini semacam karakter manusia. Ya, ingin lebih hebat, ingin lebih tinggi, ingin lebih dihormatin. Kalau nabi datang yang terakhir pun mereka lebih terhormat. Ya. Jadi ini satu karakter yang menggambarkan karakter yang tamak. Sampai nabi terakhir pun ingin mereka yang kuasai gitu ya. Nah, tapi yang kedua, dan ini sebenarnya yang paling alasan yang paling utama, mereka walaupun dalam kitab suci mereka disebutkan bahwa nabi terakhir itu akan datang dari sebuah bangsa besar dari kalangan Bani Ismail, tapi kan mereka nanti ayat ini mengatakan la yu'minun, qalilum ma yu'minun, sedikit yang beriman. Mereka tidak mengimani itu. Nah, kenapa tidak mengimani? Karena dalam logika mereka, seorang nabi kan terhormat. Ini menurut mereka ya, nabi itu terhormat. Masa nabi yang terhormat ini terlahir dari seorang ibu atau dari keturunan yang ibunya itu dulu budak menurut mereka. Siapa itu? Hajar. Jadi Hajar dulu kan sejarahnya budak kan? Masih ingat Bapak dan Ibu? Nah, itu pemberian seorang raja kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di Mesir lah. Maka ada yang mengatakan bahwa Hajar itu memang African type woman. Ya, African type woman. Makanya kalau kita melihat keturunan orang-orang Arab itu ada yang hitam, ada yang putih. Kalau yang putih ya dari Ibrahim. Kalau yang dari hitam ya dari ibunya Hajar gitu. Nah, bagi Bani Israel ini keturunan itu kan dari ibu. Yahudi itu kan keturunan dari ibu. Ya, sama bapak dan ibu yang dari Padang kan ya, dari ibu kan lihatnya itu. Ya. Jadi ibu yang berkuasa itu. Jadi ibu bisa menguasai itu. Nah, jadi Yahudi itu kan dari ibu gitu. Nah, ini kan Ismail dari ibunya dinilai dari ibunya Hajar. Maka mereka mengatakan, kok sebuah posisi yang terhormat nabi masa datang dari seorang ibu yang dari budak. Nah, ini pandangan mereka. Mereka tidak sadar bahwa Ismail alaihissalatu wassalam itu anak Ibrahim. Dan tentu selalu dalam Islam itu dinisbahkan ke bapaknya ya, anak Ibrahim. Dan yang kedua, ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam menikahi Hajar, maka dengan sendirinya hukum agama semuanya mengatakan bahwa budak itu menjadi merdeka. Jadi bukan lagi dianggap budak ketika hamil dan melahirkan. Maka argumen mereka untuk mengatakan bahwa Muhammad harus ditolak karena keturunan budak, maka itu adalah argumentasi yang tidak logis dan tidak bisa diterima. Nah, ini beberapa alasannya kenapa mereka menolak Muhammad SAW, karena mereka mengharapkan bahwa nabi terakhir dari kalangan mereka. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Maka karena kebenciannya kepada Muhammad SAW, ketidaksenangannya kepada Muhammad SAW, sampai-sampai yang membawa wahyu pun dibenci. Ya, Jibril itu. Dianggap dia mungkin bersalah, dianggap dia bersalah. Kenapa nggak dibawa kepada salah seorang di kalangan mereka? Kenapa dibawa ke Muhammad? Maka dibenci pun siapa? Jibril. Nah, disinilah kemudian ayat-ayat ini Allah membuka beberapa realita tentang mereka. Ya. Beberapa realita. Jadi walaqad anzalna ilaika ayatin. Kami Allah telah menurunkan kepadamu. Sekarang ini Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berbicara kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ingin seolah-olah menghibur nabinya. Jadi mengatakan, "Hei Muhammad, jangan terlalu peduli dengan kebencian mereka, kekufuran mereka, ketidakmenerimaan, enggak usah dipedulin. Karena yang menurunkan kitab suci itu saya yang menurunkan kepada Anda gitu. Pada kamu Muhammad." Jadi ayat 99 mengatakan walaqad anzalna ilaikal kitab. Kami Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab suci ini, Alkitab, Al-Qur'an. Jadi Allah
Seolah-olah menghibur Muhammad SAW. Kalaupun mereka menolak, kalaupun mereka membenci, kalaupun mereka tidak menerima, tidak mengimani, that's no problem. Nggak ada masalah, wahai Muhammad. Karena saya yang menurunkan Allah, yang menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang pertama. Allah yang menurunkan, Jibril itu hanya pesuruh atau perantara gitu. Ini Allah ingin menekankan pada ayat 99 tadi itu. Ya. Apa yang diturunkan? Ayatin bayyinat. Ayat-ayat yang jelas. Jadi Al-Quran itu jelas, nggak samar-samar. Hanya memang otak kita yang kadang samar-samar. Tapi kalau kita pelajari, kita dalami, nah tentu ada yang memang specialize ya, ada yang ahli. Tidak semua kita akan bisa menjadi ahli. Karena untuk menjadi ahli Al-Quran ya tentu paham bahasa. Ya, tapi minimal kalau kita mengkaji, insya Allah kita akan paham betapa jelasnya ayat Al-Quran itu. Salah satu arti daripada bayinat, jelas itu tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Tidak membingungkan lah. Tidak di satu sisi ada yang mengatakan bahwa misalnya apa ya, Tuhan itu begini, lalu Tuhan yang lain, ada ayat yang lain mengatakan Tuhan itu begitu. Jelas dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran jelas tauhid, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semuanya menunjukkan konsisten mengenai konsep Allah dalam Al-Quran. Itu bayinat yang jelas. Ya, belum lagi berbicara tentang apa? Tanda-tanda kenabian Muhammad yang dimaksud di situ. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad yang menjelaskan tentang tanda-tanda kenabiannya gitu, yang ditolak oleh Bani Israel. Karena yang ditolak oleh Bani Israel adalah kenabian Muhammad SAW. Bukan karena Al-Qur'annya tidak jelas, tapi karena kebencian, masalah yang ada pada hati mereka. Masalahnya ada di hati mereka yang sakit. Ada hasad di situ dalam bahasa Al-Quran. Hasadan min indi anfusihim. Ya. Tetap mereka mengkafirinya itu, walaupun tanda-tanda itu jelas. Ya. Bal aktsaruhum fasiqun, ya. Bahkan banyak di antara mereka itu yang fasik sebenarnya. Kalau kita melihat ayat pertama tadi ya. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan tidak mengkafiri ayat-ayat Allah ini kecuali orang-orang yang fasik. Artinya apa? Permasalahan kenapa mereka menolak bukan karena ada masalahnya dengan Muhammad, ada masalahnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi ada pada masalah karakter mereka yang fasik. Sehingga mereka mengkafiri. Apa itu fasik? Kata fasik itu berasal dari kata fasaq yafsiku, fiskun, kefasikan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kefasikan biasa kita kenal sebagai pendosa. Padahal kefasikan itu memiliki makna sebenarnya adalah ketika terjadi pemisahan, dipisahkan. Misalnya Bapak dan Ibu dalam bahasa Arab biasa diterjemahkan ifsiqil al-burtuqalah. Jadi ketika jeruk itu dibuka, kulitnya dibuka, itu biasa memakai kata ifsiq. Nah, apa artinya ifsiq? Pisahkan antara kulit dan jeruknya gitu. Jadi ketika berpisah itu namanya fiskun. Nah, kenapa orang-orang kafir disebut fasiqun? Karena mereka memisahkan diri dari kebenaran. Sudah jelas-jelas Muhammad, tanda-tandanya ada di kitab suci mereka. Al-Quran itu adalah kebenaran. Dan otak mereka sebenarnya bisa paham itu. Tapi mereka memisahkan diri dari kebenaran itu. Maka mereka dianggap orang-orang yang fasik. Maka itu rasanya layak mayakfuruh biha illal fasiqun. Tidak ada yang mengkafiri ayat Al-Quran ini kecuali orang-orang yang fasik. Nah, satu hal yang harus kita pahami bahwa kefasikan itu bisa terjadi kepada orang-orang kafir seperti ini. Ya, wa may yakfuru biha illal kafirun. Ini maksudnya Bani Israel yang tidak mengimani Quran dan Muhammad. Itu orang kafir jelas. Tapi juga kefasikan bisa terjadi kepada orang-orang beriman. Maksudnya apa? Memisahkan diri dari sebuah kebenaran walaupun dia masih mengimani. Misalnya apa? Dia mengimani sholat itu wajib. Tapi dia memisahkan diri dari kewajiban sholat, tidak melaksanakan. Maka dia fasik dalam hal ini. Fiskul amal, fasik dalam amalan. Ketika secara batin, iman dia memisahkan diri dari kebenaran, mengatakan, sholat mah itu enggak benar, enggak wajib misalnya. Maka itu sudah terjadi kefasikan iman. Sudah keluar dari, memisahkan diri dari keimanan. Tapi selama masih mengimani bahwa sholat itu wajib, tapi dia tidak melaksanakan, apapun itu alasannya, maka dia fasik. Artinya secara amal di situ. Maka kefasikan itu bisa terjadi pada orang kafir, dan sudah pasti orang kafir adalah fasik, tapi juga bisa terjadi kepada orang yang beriman. Maka kalau kita ingin lebih menjelaskan, semua orang kafir adalah fasik. Ya. Tapi tidak semua orang fasik adalah kafir, karena orang beriman juga bisa fasik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu ayat
Lalu pada ayat 100. Jadi masalahnya sekali lagi bukan karena ada masalah dengan Nabi Muhammad atau Al-Quran, tapi memang sudah menjadi karakter mereka, menjadi tabiat mereka. Apa tabiat mereka? Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Apakah setiap mereka ini berjanji ya, membuat perjanjian semacam apa ya, agreement gitu ya bahasa Inggrisnya, atau mithaq bahasa Arabnya. Ya, misalnya di Indonesia ada yang mengistilahkan Pancasila itu adalah perjanjian kebangsaan. Jadi sudah merupakan kesepakatan kebangsaan. Ya. Nah ini juga mereka sudah membuat kesepakatan perjanjian. Apa itu? Akan mengimani Nabi kalau datang. Akan mengimani Nabi terakhir itu kalau datang. Mereka sudah berjanji karena ada dalam kitab suci mereka itu. Tapi apa yang terjadi? Ini bukan hanya kepada Nabi Muhammad, terjadi juga pada Nabi sebelumnya. Setiap kali ada Nabi yang datang, nabadahu fariqum minhum. Sebagian di antara mereka kemudian melemparkan itu, menghempaskan Nabi, menolak Nabi tersebut. Ya. Mereka pun menolak Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Musa alaihissalatu wassalam baru 40 hari naik ke gunung untuk menerima wahyu. Di belakang mereka sudah membuat patung sapi, anak sapi, lembu. Ya, makanya nama Al-Baqarah ini kan artinya lembu, sapi. Karena ini diambil dari penyelewengan mereka ketika Nabi Musa pergi menerima wahyu tersebut. Ya. Jadi setiap kali ada Nabi yang datang, mereka kufurin. Mereka ingkari. Bahkan ada beberapa Nabi yang mereka bunuh. Gitu. Nah ini Allah kemudian mengekspos. Seolah-olah ingin Allah mengatakan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, jangan terlalu bersedih. Memang begitu kok mereka itu. Dari dulu pun begitu. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Setiap kali mereka berjanji, mereka akan ingkari gitu. Jadi kalau mereka mau menolak kamu, wahai Muhammad, jangan terlalu worried, sedih lah kira-kira. Jangan terlalu bersedih lah. Ya, memang sudah tabiatnya kok begitu. Silahkan saja berdakwah terus. Ya. Tapi kalau mereka misalnya menolak, wahai Muhammad, jangan terlalu merasa sedih. Karena Rasulullah itu kan manusia ya. Dan manusia yang punya rasa itu Rasulullah SAW. Jadi ketika orang-orang Yahudi maupun orang-orang kafir secara umum ya ketika itu menolak kebenaran, itu sedih Rasulullah. Sedihnya bukan benci, bukan. Sedihnya itu karena Rasulullah betul-betul ingin mereka itu beriman gitu. Ya. Itulah rahmahnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu rahmah. Ada rasa kasih itu. Jadi ketika orang menolak kebenaran bukan dibenci, tapi ada rasa sedih sebagai bahagian dari rasa kasihnya gitu. Ya. Makanya Allah mengingatkan kepada beliau, wahai Muhammad, ini sudah karakter mereka begitu. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Setiap kali ada janji yang mereka lakukan, mereka ingkari gitu. Jadi seolah-olah Allah di satu sisi mengekspos, membuka karakter mereka sebagai bahagian dari membusukkan mereka, memburukkan mereka, tapi di satu sisi juga menghibur nabinya gitu. Ya. Nah, bahkan kebanyakan bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan kebanyakan mereka ini tidak mengimani. Tidak mengimani itu maksudnya apa? Tidak mengimani ayat-ayat yang ada pada kitab Taurat mereka. Khususnya yang berkenaan dengan informasi-informasi tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Aktsaruhum, kebanyakan. Nah, ada juga ulama yang mengatakan tidak mengimani yang dimaksud di sini bukan berarti mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu tapi menolak itu masuk dalam kategori mengkafiri. Aktsaruhum la yu'minun, tidak mengimani. Nah, ini juga orang Islam kita harus berhati-hati ini. Jadi jangan sampai kita tahu Islam itu kebenaran. Jadi aspek-aspek Islam yang kita udah tahu. Aspek Islam itu misalnya dari kepala sampai kaki, dari E sampai Z. Kita udah tahu itu kebenarannya. Tapi kemudian karena perasaan lebih pintar, lebih logis, kadang mengaku lebih terbuka wawasannya, lalu kemudian kita menolak sebagian-sebagian. Nah, itu bisa masuk jangan-jangan bal aktsaruhum kafirun, banyak yang mengkafiri gitu. Berhati-hati kita. Jadi bukan berarti mereka tidak tahu. Mereka tahu Rasulullah SAW, mereka tahu bahwa Rasulullah ini Nabi terakhir yang datang. Bukti-buktinya, tanda-tandanya semua ada dalam kitab suci mereka. Ya, kebetulan ini bukan pelajaran kita, bukan pelajaran komparatif ya, perbandingan agama ya. Jadi saya nggak menyebutkan ayat Taurat yang menyebutkan tanda-tanda Rasulullah. Tapi silahkan dilihat di beberapa YouTube
yang berbicara tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah pada kitab suci terdahulu. Khususnya kitab suci Taurat itu. Begitu banyak tanda-tanda Rasulullah SAW. Ya. Dan mereka tahu semua itu. Tapi apa yang terjadi? Bal aktsaruhum la yu'minun. Banyak di antara mereka tidak mengimaninya. Ya. Karena menolak. Itu dikategorikan tidak mengimani. Ya. Nah, hal itu kemudian terbukti bahwa mereka tidak mengimani ayat-ayat yang ada pada kitab suci mereka dengan datangnya Rasulullah SAW. Nah, apa yang terjadi? Ya, walamma ja'ahum rasulun min indillah. Ketika tatkala datanglah nabi dari sisi Allah min indillah, ya, jadi Allah menegaskan bahwa nabi ini dari sisinya, artinya Allah yang mengutus nabi ini. Ya, jadi Allah ingin menguatkan bahwa Muhammad SAW menjadi nabi bukan karena hanya semacam prestise ras, suku, bukan. Bukan karena Arabnya, bukan. Bukan karena dari Quraisy, bukan. Tapi karena Allah yang mengangkat. Jadi Allah ingin mengatakan kepada Bani Israel, kok sampai-sampai kamu seperti itu menolak Nabi Muhammad ini, kan bukan menolak nabinya, itu menolak saya, Allah yang mengutus nabinya, kira-kira begitu. Ya, makanya Allah mengatakan min indillah, dari sisi Allah. Ya. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, ketika nabi datang dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada di antara apa yang ada pada mereka. Di antara misalnya yang ada pada mereka itu, ya salah satu di antaranya misalnya, ada salah satu ayat dalam kitab Taurat menyebutkan bahwa nabi terakhir itu adalah nabi yang pertama seperti Nabi Musa, mirip Nabi Musa. Nah, apa kemiripan antara Musa dan Muhammad SAW? Ada banyak. Pertama, ya, waktu kecil menghadapi tantangan-tantangan. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ya. Musa alaihissalam terlahir dalam keadaan tantangan yang luar biasa. Bahkan ibunya dihanyutkan di sungai Nil. Ya. Kemudian dipelihara oleh non-muslim. Muhammad SAW dipelihara oleh Abdul Muttalib, kemudian pamannya Abu Talib. Nabi Musa dipelihara oleh Fir'aun malah. Di istana kan. Samaan. Ya. Kemudian diangkat menjadi nabi sama-sama ketika berumur 40-an tahun. Kemudian mereka semuanya menerima wahyu. Muhammad SAW disebut sebagai Habibullah, yang dicintai Allah. Musa alaihissalam disebut sebagai Kalimullah, yang Allah berbicara langsung kepadanya. Muhammad SAW membawa syariah, hukum agama namanya syariah. Musa alaihissalam membawa hukum syariah namanya Taurat. Makanya terjemahan Taurat itu artinya hukum-hukum, ahkam, hukum-hukum. Karena memang banyak menganut masalah hukum. Nah, ini semua ada dalam kitab suci mereka, bahwa nabi terakhir itu ya, itu sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Terlahir dari sebuah kota yang penuh dengan bebatuan. Nah, itulah Mekah sekarang. Dan akan menetap di sebuah tempat yang banyak oasis. Oasis itu banyak tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah dari sekian banyak jazirah Arab yang paling banyak tumbuhannya ke Madinah gitu, paling banyak kormanya. Makanya Bapak dan Ibu kalau pergi umrah atau haji, biasanya korma di Madinah itu lebih fresh dan lebih murah-murah karena memang kebun korma itu ada di Madinah. Nah, itu ada dalam kitab suci mereka. Disampaikan bahwa nabi terakhir itu akan settle, akan tinggal di tempat yang banyak oasis. Nah, itu kan sudah dari dulu disampaikan begitu. Nah, itu dibuktikan dengan kenapa orang Yahudi kemudian tinggal di Madinah ratusan tahun sebelum Rasulullah diutus. Kenapa sampai ada orang Yahudi tinggal di Madinah? Memangnya Madinah tempat yang indah, tempat bagus untuk berbisnis, bagus untuk menanam, bagus untuk beternak? Enggak kok. Lebih enak kalau di luar Madinah. Misalnya di Syria, di tempat yang lain. Tapi kenapa Yahudi tinggal di Madinah? Jawaban yang paling benar adalah karena mereka menunggu nabi terakhir itu. Ya, jadi mereka tahu ini. Ya. Tapi apa yang terjadi? Walamma ja'ahum rasulun min indillah, ketika rasul ini datang dari sisi Allah, ya. Musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada di antara di tangan mereka, artinya Taurat itu. Nabadhahu fariqum minhum, ya, sebagian mereka kemudian menolak. Nabadha itu kira-kira menghempaskan begitu saja, melempar. Ya, nabadha. Sebagian mereka melempar kebenaran yang mereka tak ketahui itu. Ya. Kitab Allahi wara'a zuhurihim. Kitab Allah disimpan di belakang punggung mereka.
Ya, artinya nggak dipedulikan. Padahal kitab mereka itu ada informasi mengenai Muhammad, tapi mereka simpan di belakang punggung, seolah-olah mereka nggak peduli lah ya dengan kebenaran itu. Ya. Bahkan bukan cuma itu sebenarnya. Pada ayat terdahulu kan pernah kita pelajari, ya, bahwa terkadang masyarakat Yahudi di Madinah ketika itu saling mengingatkan. Atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum? Apakah kamu membuka apa yang Allah berikan kepada kamu? Jadi artinya apa? Mereka mengatakan, saling mengingatkan, jangan buka rahasia. Artinya ada rahasia kebenaran pada kitab suci kita. Jangan disampaikan kepada Muhammad, jangan disampaikan kepada umat Nabi Muhammad, bahwa informasi-informasi tentang nubuat, kenabian terakhir itu ada di kitab suci kita mereka. Mereka saling mengingatkan itu. Ya. Nah itu yang terjadi pada mereka. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, memang luar biasa ini ya. Begitu lama kita mempelajari sejarah Bani Israel dari ayat berapa dulu itu sampai sekarang masih, dan ini masih akan berlanjut terus menerus, menunjukkan bahwa memang interaksi yang terjadi antara dua umat ini, umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada manis pahitnya, dan manisnya manis betul, pahitnya pahit betul. Manisnya itu karena secara agama dua umat ini memiliki agama yang sangat mirip sekali. Ya. Kalau kita misalnya berdialog dengan masyarakat Yahudi yang ortodoks ya, saya tidak mengatakan Yahudi yang liberal, yang biasa disebut dengan bukan konservatif, ya memang liberal lah. Ya. Kalau yang liberal itu bahkan tidak mengimani hari akhirat, tidak mengimani bahwa akan ada hari akhirat. Walaupun mereka masih punya sinagog juga. Jadi suatu ketika, ini cerita lucu nih, saya ada dialog Yahudi, Kristen, dan Muslim. Saya pembicara di situ. Nah kebetulan ada murid saya dulu, murid mu'alaf, mantan Yahudi keturunan Rusia, orang Brooklyn, tapi lahir di Brooklyn. Nah, hadir perempuan. Nah orangnya sangat agresif, namanya juga Yahudi, tapi udah masuk Islam, tapi tetap agresif. Jadi begitu tanya jawab, langsung dia angkat tangan ini murid saya ini, mu'alaf. Dia mengatakan, dia tanya kepada Rabi Yahudi. Kebetulan Rabi Yahudi yang liberal. Dia katakan, kamu wahai Rabi, percaya dengan hari akhirat? Rabi ini tidak langsung mengatakan tidak, tapi memberikan banyak sekali argumentasi untuk menghindar bahwa dia percaya dari hari akhirat. Nah, tapi murid saya ini sudah menangkap bahwa dia tahu bahwa Yahudi yang reform, namanya reform ya. Karena sekali lagi sekte Yahudi itu banyak. Ada namanya ortodoks, ada konservatif, ada reform, kemudian ada rekonstruksionis, kemudian ada Nartura yang gini-gini itu. Ya. Kalau Nartura ini mereka adalah semacam sufi, ya sufi kalau di kita. Ya. Tidak percaya dengan politik. Nah, kebetulan ini adalah reform yang tidak percaya pada akhirat. Nah, ketika Rabi itu mengatakan kita tidak percaya dengan hari kebangkitan, hari akhirat, murid saya mengatakan, ngapain kamu pergi beribadah ke sinagog? Ngapain kamu pakai kippah, pakai topi yang kecil itu kan? Itu untuk apa? Oh, dia katakan ya ini yang harus kita lakukan, menjadi manusia yang baik. Jadi menurut mereka ke sinagog itu beribadah sebagai bagian dari kebaikan dunia saja. Dianggap sebagai manusia yang baik, yaitu beribadah di rumah-rumah ibadah. Ya, jadi hanya itu saja. Setelah mati ya udah selesai. Nah, sementara di Amerika ini ada sekitar 2/3 Yahudi itu dari kalangan reform, dari kalangan liberal ini. Makanya banyak Yahudi yang kemudian sudah makan babi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita berdialog dengan mereka yang ortodoks, ya, misalnya teman saya yang menulis buku namanya Rabbi Mark Schneier, itu dia percaya Tuhan. Walaupun namanya misalnya Adonai atau Elohim, ya, kita ilahun, mereka Elohim, ya, percaya kepada Tuhan yang satu. Mereka juga beribadah 3 kali sehari, tapi menghadap ke Yerusalem, ya, ke kuil temple, the Golden Temple, ya, di Yerusalem. Kalau kita menghadap Ka'bah 5 kali. Mereka makan kosher, kita makan halal tentunya. Mereka bilang Shalom Aleichem, kita bilang Assalamualaikum. Ini dua agama yang sangat-sangat mirip sekali. Itu yang saya katakan manisnya sangat dekat. Ya. Tapi pahitnya juga. Kenapa pahitnya? Karena dari dulu memang karakter mereka begini kepada Rasulullah SAW. Bukan cuma kepada Rasulullah SAW, bukan pada Muhammad saja.
Tapi kepada nabi-nabi yang datang sebelum Muhammad pun, Nabi Isa kan, siapa yang mengaku mengsalib Nabi Isa? Kan bukan bangsa Roma. Bukan bangsa yang tidak beriman. Orang-orang Yahudi kok ketika itu. Jadi mereka yang mengaku mengsalib Nabi Isa itu kan orang Yahudi. Nah ini mohon maaf kalau saya agak keluar sedikit ya. Bapak dan Ibu mungkin kan belum pernah mendalami, tidak semua pernah membaca ya. Itu Kristen dari kata apa sebenarnya? Dan Yahudi itu dari kata apa? Saya tidak ingin menjelaskan ya, tapi saya cuma ingin mengatakan, coba dicari tahu, pasti akan mendapatkan. Jadi kata Kristen itu adalah sebuah kata yang anti-Yahudi. Dan kata Yahudi itu sendiri sebenarnya adalah sebuah kata yang anti-Kristen. Saya jelaskan yang Yahudinya saja. Jadi Yahudi itu kan dari kata Yahuda. Siapa Yahuda itu? Yahuda itu kan murid Nabi Isa yang mengkhianati Isa. Jadi kalau Yahudi menamai dirinya sebagai Yahudi, itu seolah-olah mereka itu karena benci kepada Isa gitu. Pada Nabi Isa gitu. Tapi kenapa nampak terkadang kita lihat Kristen dan Yahudi begitu dekat? Ya itulah dunia. Begitu sudah masuk kepada dunia ya terkadang keyakinan kan tidak perlu. Tapi kenyataannya kata Kristen itu adalah anti-Yahudi dan kata Yahudi itu sebenarnya bagian dari anti-Kristen. Al-Quran sebenarnya membenarkan itu. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu nggak ada apa-apanya. Orang Nasrani mengatakan Yahudi itu nggak ada apa-apanya. Kan gitu kan. Itu ada di surah Al-Baqarah. Coba Bapak dan Ibu baca. Nah, ternyata kata itu pun menggambarkan itu. Mereka saling gontok-gontokan secara ya keyakinan. Ya. Makanya kan sejarah sebenarnya mengatakan ya bahwa orang-orang Katolik, khususnya orang-orang Kristen, khususnya Katolik, begitu benci kepada Yahudi itu. Karena mereka tahu bahwa yang menyalib, mohon maaf, Tuhan dan anak Tuhan mereka adalah Yahudi itu. Nah, disinilah sebenarnya kita orang Islam bisa memainkan peranan. Dan peranan kita adalah menjelaskan kepada mereka bahwa kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, beriman kepada para nabi ini seharusnya kan tidak harus saling merendahkan dan saling membenci. Kalau kita benar-benar beriman ya. Jadi kalau orang Yahudi benar-benar beriman, nggak perlu merendahkan orang Kristen. Dan kalau orang-orang Kristen benar-benar beriman dengan benar, mereka tidak perlu merendahkan orang Yahudi. Nah orang Islam yang mampu menjelaskan itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW datang mengajak mereka masuk, merangkul mereka ke dalam agama kebenaran. Nah inilah hebatnya sebenarnya Islam ini kalau bisa kita tampilkan. Ya, sayang sekali bahwa secara sosial kan kita terkadang mohon maaf jauh dari mereka sehingga terkadang karisma kita itu, ya karisma kita itu nggak kedengaran, nggak kelihatan. Jadi seolah-olah ini kita kurang pintar, kurang maju, kurang berperadaban, kurang kuat. Ya memang keadaan sosialnya begitu. Kita lemah secara ekonomi, lemah secara ilmu pengetahuan, lemah secara teknologi. Nah akhirnya ketika kita menyampaikan kebenaran Islam pun terbawa-bawa seolah-olah Islam itu lemah. Padahal Islam ini kekuatan dahsyat yang sangat luar biasa. Tapi tidak didukung oleh realita kehidupan umat Islam. Kalau kita kuat secara ekonomi, secara politik, secara sains dan teknologi, ya, secara dunia, secara umum ini ya, bukan saya mengajarkan menjadi materialistik, bukan. Saya cuma ingin mengatakan sebuah kenyataan bahwa suara umat Islam tidak didengarkan karena memang kenyataannya kita tidak punya karisma. Tidak punya seolah-olah kurang value-nya di dalam peradaban dunia sekarang ini. Ya. Nah inilah Bapak dan Ibu sekalian ya beberapa hal yang kita pelajari. Ya. Jadi hanya 3 pelajaran penting untuk umat Islam kita pelajari sebagai umat. Pertama, bahaya memisahkan diri dari kitab Allah. Karena itu namanya kefasikan. Jadi jangan sampai kita mengaku beriman tapi kita fasik, fasikun. Jadi teruslah menerus melengket kepada kebenaran. Ya. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima. Jadi terus menerus berpegang teguh kepada 2 hal itu, Quran dan Sunnah. Ya. Begitu kita terpisah dari Quran dan Sunnah, walaupun mengimaninya, maka kita masuk dalam kategori fasik. Maka kita berhati-hati. Karena kefasikan itu artinya terpisah dari sumber kebenaran Quran dan Sunnah. Yang kedua, pentingnya berpegang teguh kepada janji. Ya. Jangan seperti Bani Israel. Awakullama ahadu ahdan. Setiap kali berjanji diingkari. Nah kita jangan sampai tertanya. Nah janji terbesar dalam hidup kita itu
adalah janji kefitrahan kita. Jangan fitrah. Ya, jadi semua kita terlahir dalam keadaan berjanji kepada Allah untuk menjadikan Allah sebagai sembahan kita. Kita berbisnis, kita berpolitik, kita menjadi apapun dalam kehidupan kita, janji kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tujukan seluruh aspek kehidupan yang kita lakukan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai mengingkari janji. Nah, tentu yang terakhir, bahaya mengedepankan hawa nafsu dan kemudian menjadikan kitab suci di belakang punggung kita. Jadi selalu kedepankan kitab suci di dalam mencari kebenaran. Jadi di sini terkadang memang kita tergoda ya. Perasaan kita lebih pintar, lebih smart gitu. Sehingga ada orang yang terlalu mengedepankan logika dan kemudian menempatkan kitab suci di belakang punggung. Kalau logika mereka seolah-olah tidak bisa memahami lagi kitab suci, lalu kemudian mengatakan itu mah tidak benar. Nah, kita berhati-hati. Karena ini bisa menjadikan kita terjatuh dalam perangkap kekufuran. Ya. Maka selalu kedepankan Al-Quran dan Sunnah, seraya berusaha untuk memahaminya dengan logika, kepintaran yang Allah berikan kepada kita. Tapi di saat-saat logika kita terbatas untuk memahami kitab suci Allah yang begitu dalam dan luas, jangan sampai kita mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran atau Sunnah Rasulullah yang salah. Justru yang harus kita pahami adalah bahwa kita yang belum mampu memahaminya dan kita masih terantang terus untuk memahaminya. Jadi jangan sampai ada orang yang sampai kepada sebuah kesimpulan hanya karena belum paham dan tidak paham bahwa Al-Quran salah, Sunnah Rasulullah salah, padahal hanya dia belum sampai ke sana. Karena itu sebuah keangkuhan, kesombongan yang sangat luar biasa. Saya kira itu hal-hal yang kita pelajari pada malam hari ini waktu Amerika, siang hari waktu Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah. Dan kita akan sambung lagi pada pertemuan kita minggu depan insya Allah hari Kamis malam waktu Amerika, Jumat pagi waktu Indonesia. Sebagaimana biasa, saya akan persilahkan kepada beberapa orang yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya. Sebentar saya silakan kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan. Sudah ada yang angkat tangan Ustadz, 2 orang. Ya, siapa ini? Mas Toha. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Salam, wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Ya, sehat. Ustadz, mau bertanya singkat aja Ustadz, dengan waktu. Ustadz, bagaimana kan contoh nih Ustadz, konkret ya kan, Nabi Ibrahim itu kan diimani oleh semua agama Ustadz. Padahal kan prakteknya Nabi Ibrahim itu kan khitan Ustadz ya, sunat itu loh. Ya. Bagaimana para pengikutnya kok tidak mengikuti itu Ustadz? Korban Ustadz. Nabi Ibrahim juga mengajarkan untuk korban. Mengapa umat-umat yang lainnya hanya Islam aja yang mengikuti Ustadz? Kok ada pengingkaran di situ Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Jadi bukan hanya khitan, bukan hanya sunat, bukan hanya korban, tapi banyak hal sebenarnya. Disitulah sebenarnya Islam itu akan datang untuk kembali ya, mengajak mereka kepada ajaran Tauhid Ibrahim alaihissalam berdasarkan syariatnya Muhammad SAW. Jadi Tauhid itu satu kesatuan. Jadi sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu sama semua Tauhidnya. La ilaha illallah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Dan kami, kata Allah, telah mengutus kepada semua umat seorang rasul untuk beribadah. Ibadahnya sama. Ya, artinya tauhidnya sama. La ilaha illallah. Tapi syariah kemudian khususnya dalam hal muamalat ya tentu ada perbedaan-perbedaan tergantung kepada zaman yang dimana para nabi diutus ya. Makanya Nabi Musa alaihissalam punya syariatnya, Nabi Muhammad kemudian datang dengan syariah yang universal. Karena memang beliau adalah kafatan linnas untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Nah, banyak sekali ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam seperti yang disebutkan tadi. Korban misalnya. Ya, jelas Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan dan waktu itu secara simbolik ya hampir menyembelih anak satu-satunya dalam bahasa Bible ya, dalam bahasa Taurat. Anak satu-satunya. The only son ya. Nah, kata the only son ketika itu kan
Ismail alaihissalatu wassalam ya berumur sekitar 200-an, 300-an, 12 tahunan, 13 tahunan. Dan waktu itu Ishak alaihissalatu wassalam belum terlahirkan. Maka ketika ayat Bible mengatakan anak satu-satu, jelas bahwa yang dimaksud di situ adalah Ismail alaihissalatu wassalam. Walaupun Al-Quran itu kan tidak menyebutkan nama. Ya, coba Bapak Ibu cari ayat-ayat yang berbicara tentang korban. Ya, dalam Al-Quran nggak ada nama disebutkan. Tapi konteksnya jelas di situ. Karena alur ceritanya kita pahami. Bahwa alur ceritanya itu ya Ismail alaihissalatu wassalam. Maka korban kita pahami sebagai Ismail alaihissalatu wassalam. Yahudi juga berkorban, tapi mereka meyakininya bahwa yang dikorbankan. Tidak berkorban lagi. Hanya meyakini bahwa Ibrahim mengorbankan anaknya. Tapi mereka tidak berkorban lagi. Demikian juga orang Kristen. Mereka meyakini bahwa Ibrahim itu mengorbankan anaknya, tapi mereka tidak berkorban. Nah kita, selain meyakini, kita ikut kepada apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam bentuk menyembelih hewan ketika musim korban itu. Jadi ini masalah apa ya? Al-Quran kan menantang. Ya. Ketika mereka mengatakan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang khusus dan surga itu untuk kita, Al-Quran mengatakan qul hatu burhanakum, sampaikan buktinya loh. Burhan itu artinya pembuktian. Ya. Coba buktikan bahwa Anda itu hamba-hamba Allah yang terpilih, kemudian surga itu milik Anda. Coba buktikan, buktinya apa? Ketaatan. Jadi pembuktiannya dalam ketaatan. Ternyata kita umat Islam membuktikan ketaatan itu. Wanita-wanita misalnya. Dalam kitab Taurat juga disebutkan bahwa wanita itu kan menutup kepala. Coba lihat wanita-wanita Yahudi yang ortodoks di Brooklyn. Mereka rata-rata nutup kepala kok. Ya. Nah, artinya apa? Mereka meyakini adanya bahwa wanita itu pakai hijab. Pakai hijab. Tapi siapa yang punya ketaatan, komitmen ketaatan? Ya orang Islam. Orang Islam. Orang-orang Kristen juga masih sadar bahwa ada perintah bagi wanita-wanita yang soleh, yang bertakwa, yang beriman, itu menutup kepala. Makanya sisanya siapa yang bisa kita lihat sekarang di kalangan Kristen? Nun, biarawati. Kenapa biarawati nutup kepala? Karena mereka sadar bahwa untuk dianggap beragama yang baik, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, wanitanya nutup kepala. Kan begitu. Jadi yang taat siapa? Pembuktian ketaatan kepada Allah itu siapa? Makanya Al-Quran menantang, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan, buktikan kalau kamu semua itu adalah jujur. Ya. Jangan mengaku-ngaku saja. Nah itulah kira-kira. Jadi semua orang bisa mengaku, tapi Al-Quran mengatakan ya bukan sekedar pengakuan. Yang kita inginkan itu adalah burhan, pembuktian gitu ya. Dan ternyata pembuktian keimanan itu ada pada kita umat Islam insya Allah. Baik, silahkan Pak Rustannya. Rustan, silakan. Di unmute. Unmute. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Ustaz? Ya, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam ya. Saya tanyakan Ustaz terkait dengan surah Al-Baqarah yang di awal. Ada penjelasan di awal itu bahwa respon manusia terhadap penerimaan Quran itu hanya 3. Pertama orang bertakwa yang menerima, yang kedua orang kafir yang mengingkari, yang ketiga itu di antara keduanya idza laqul ladzina amanu qalu amanna, orang munafik. Tapi kalau saya dengar tadi penjelasan Ustaz ini rupanya 4, ada lagi orang fasik. Ataukah pertanyaan saya, apakah fasik ini bagian dari munafik? Atau di mana posisinya, Ustaz? Ataukah memang ada 4 model manusia dalam merespon Al-Quran? Ya, jadi sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kefasikan itu adalah behavior, karakter ya, perilaku. Jadi bukan sikap keimanan, tapi perilaku. Bisa keimanan tapi lebih kepada perilaku. Misalnya orang-orang Islam dia mengimani, tapi dia memisahkan diri secara amal dari kebenaran itu, maka dia masuk dalam kategori fasik. Makanya orang Islam fasikun. Ya, karena kenapa? Secara batin, secara hati mengimani kebenaran Al-Quran, tapi secara amali dia berpisah dari Al-Quran, memisahkan diri. Karena kata fiskun itu artinya pemisahan, memisahkan diri dari kebenaran. Nah, tapi kalau sudah sampai kepada tingkatan memisahkan diri dalam hal keimanan, maka itu masuk dalam kufur, kekafiran. Ya. Maka kata fiskun ini lebih kepada bentuk karakter perilaku. Ya.
tidak menggambarkan keimanan kepada Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau kemunafikan itu memang sudah bagian dari hati sebenarnya. Jadi hati itu qalu aman apa namanya? Faminan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Jadi memang tidak beriman sebenarnya, cuma pengakuan lisan saja. Nah, itulah orang-orang munafik, ya. Ya, tapi fiskun, ada yang beriman secara hati tapi dia tidak melakukan secara perilaku, maka itu berarti memisahkan, maka masuk dalam kategori fiskun, fasik, ya. Jadi dari hal keimanan kepada Al-Qur'an itu memang 3, ya. Ada yang imani betul-betulan, muttaqun, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian kufur betul, ya, pengucapan, perilaku maupun batin, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, kafir. Dan yang ketiga, lisan, ya, memperlihatkan secara fisik beriman, bahkan datang ke masjid, tapi hatinya sebenarnya tidak. Nah, ini kayak orang-orang munafik gitu, ya. Nah, jadi saya kira begitu. Allahu a'lam. Silakan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, kalau nggak ada lagi insya Allah sampai ketemu pada hari Jumat yang akan datang waktu Indonesia atau pagi waktu Amerika insya Allah. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan terus menerus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua insya Allah amin. afiat insya Allah, ya. Saya ingin Ustaz. Ya, apa itu? Ya, alhamdulillah ada beberapa teman-teman baik kami yang kami undang dari Indonesia ataupun dari manapun mereka bergabung dengan Ustadz. Mohon diberitahukan mereka Ustadz yang baru bergabung bahwa kajian Ustadz itu hari apa aja dan di channel yang mana Ustadz. Terima kasih. Baik, jadi coba dilihat di chat. Saya kira di chat itu bisa dicatat nomor nomor HP. Silahkan mendaftar ke sana agar dikirimkan informasi-informasi tentang kegiatan kita. Tapi ini kegiatan rutin, ya. Jadi tafsir saya ini, tafsir Al-Quran ini, saya sebenarnya malu mengatakan tafsir, ya, hanya semacam kajian-kajian biasa. Karena tafsir itu kan harus belajar bahasa Arabnya, gramernya, kaedahnya, sorofnya, nahunya, balaganya, itu baru dikatakan tafsir. Nah, ini kita nggak belajar seperti itu, ya. Nah, jadi ini hanya sekedar belajar betul-betul, hanya sangat-sangat simpel, sederhana. Maka semacam halaqah Quran saja. Jadi setiap Kamis malam waktu Amerika, pagi waktu Indonesia, jam 7.30 waktu Indonesia Barat, berarti jam 8.30 waktu Indonesia Tengah, 9.30 waktu Indonesia Timur. Silakan bergabung, ini dalam bahasa Indonesia. Ada juga kajian, namanya kajian mu'alaf, itu setiap Ahad pagi, ya, jam 7.30, kita berbicara tentang isu-isu yang berkaitan dengan dakwah. Dalam beberapa kajian terakhir ini, sudah 3 kali kita berbicara tentang dakwah di Amerika, peluang dan tantangan. Setiap hari Ahad, Minggu, ya, jam 7.30 pagi. Kecuali kalau ada sesuatu yang haruskan saya tidak melakukan, tidak hadir pada hari itu, berarti tidak ada. Tapi selama tidak ada kegiatan yang sangat mendesak, insya Allah kita mengadakan acara itu. Ini acara rutin 2, Kamis malam atau Jumat pagi, tafsir ini, dan kajian mu'alaf Minggu pagi, insya Allah, jam 7.30. Saya akhiri dengan memutarkan video kita tentang renovasi gedung terakhir, ya, di pesantren kita.
Baik Bapak Ibu sekalian, itu gedung terakhir di pesantren kita. Insya Allah kita akan renovasi tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan di musim panas. Terus menerus mohon doa dan dukungan untuk pesantren kita. Alhamdulillah baru akhir bulan kemarin tanah 3,1 hektar sudah kita transfer, pindah tangankan, jadi sudah menjadi milik Nusantara Foundation. Jadi tanah kita sekarang ini 10,5 hektar. Ya sebelumnya 7,4 hektar. Jadi tambah lagi 31 hektar kemarin, jadi 10,5 hektar tanah kita. Mohon doa, mudah-mudahan ini menjadi modal untuk masa depan umat dan Islam kita di Amerika Serikat. Insya Allah. Saya kira demikian. Mohon doa. Saya akhiri sampai sini. Itu pesantren yang di mana Pak Ustadz? Ini di Connecticut. Ini sekitar 2 jam dari kota. Connecticut, bukan di New York ya? Ya, bukan di New York, di Connecticut. 2 jam dari kota New York. Antara New York dan Boston. Iya. Ya, kalau di New York ini buat pesantren terlalu hiruk pikuknya terlalu banyak. Terlalu ramai. Iya. Jadi memang Connecticut, Yale, ada Yale University itu ya. Dari Yale sekitar 30 menit dari Yale University, dekat sekali. Mohon izin Ustaz, mau sholat dulu Ustaz. Boleh. Salam sama Australia, Sydney. Salam ke Sydney. Salam, kapan-kapan saya terbang ke Sydney insya Allah. Insya Allah, ditunggu Ustaz. Ya, siap. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Silakan siap-siap untuk Jumatan. Salam yang di Amerika, selamat beristirahat. Mudah-mudahan sehat. Sama-sama. Izin live Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syukran Kiai Imam Samsi, syukran jazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, sehat selalu. Amin. Ya, ketemu lagi insya Allah. Oke, saya tutup Zoom-nya ya. Sampai nanti insya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, salam.